Perkenalkan, nama saya Dian Andreas, saya dari kelas PKNC dan saya dari kelompok A. Perkenalkan, nama saya Olivia dari kelas PKNC kelompok A. Perkenalkan, nama saya Darren Frizi Alari dari kelas PKNC kelompok A. Perkenalkan, nama saya Agnes Bintang dari kelas C kelompok A. Perkenalkan, nama saya Karisna Diati Permana dari kelas PKNC kelompok A. Halo, nama aku Naswa Zafarina Rohiman, aku dari kelompok A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Niklas Amang dari kelas PKNC kelompok A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah konsep geopolitik Indonesia yang menekankan persatuan dan kesatuan bangsa, kesatuan wilayah, serta semangat kebinekaan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Saat ini saya akan menjelaskan tentang kondisi wawasan Nusantara Indonesia di zaman sekarang. Kondisi wawasan Nusantara di Indonesia pada zaman sekarang tentu banyak mengalami tantangan kompleks, seperti ketimpangan ekonomi dan masalah intoleransi sosial. Tetapi, wawasan Nusantara di zaman sekarang tetap relevan, yang menjadi sebagai panduan terhadap persatuan, kedaulatan, dan keberagaman budaya sosial Indonesia. Aku di sini bakal ngejelasin apa sih hubungan wawasan Nusantara dengan panti asuhan. Wawasan Nusantara sebagai konsep geopolitik yang menekankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia juga mencakup upaya untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, hubungan antara wawasan Nusantara dengan panti-panti yang terpinggirkan menjadi sangat penting. Ada beberapa poin yang menjelaskan hubungan tersebut. Poin pertama yaitu integrasi sosial dan nasional, yaitu panti-panti yang terpinggirkan seringkali menampung individu-individu dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan budaya. Mengintegrasi panti-panti ini ke dalam kerangka kerja, wawasan Nusantara membantu memperkuat integrasi sosial dan nasional, serta mendorong rasa persatuan dan kesatuan di antara masyarakat Indonesia. Poin kedua yaitu peningkatan kualitas hidup. Panti-panti yang terpinggirkan seringkali menghadapi kekurangan sumber daya dan fasilitas. Melalui penerapan wawasan Nusantara, pemerintahan dapat mengarahkan lebih banyak bantuan dan program peningkatan kualitas hidup bagi panti-panti ini. Ini bisa mencakup perbaikan fasilitas, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi. Poin ketiga yaitu keadilan sosial. Wawasan Nusantara mendorong terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks panti yang terpinggirkan, ini berarti memberikan perhatian khusus dan perlakuan yang adil kepada mereka yang tinggal di panti-panti ini. Ini juga melibatkan pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak mereka sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia. Yang terakhir, pemberdayaan dan partisipasi. Memberdayakan penghuni panti-panti yang terpinggirkan agar mereka bisa berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik negara. Wawasan Nusantara mendorong partisipasi seluruh warga negara dalam membangun nasional, sehingga penting untuk memastikan bahwa mereka yang berada di panti juga mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi. Dengan demikian, wawasan Nusantara memainkan peran penting dalam memperhatikan dan mendukung panti-panti yang terpinggirkan. Ini adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil sejak. Alasan kelompok kami memilih panti asuhan sebagai tempat kami melakukan kunjungan adalah karena kami ingin mengetahui bagaimana pandangan dan perilaku masyarakat sekitar terhadap lingkungan mereka. Bagaimana cara masyarakat sekitar menyikapi panti asuhan yang jarang orang ketahui ini yang ingin kami perdalam kembali. Dengan adanya kunjungan kami, diharapkan akan memberi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami mengenai wawasan Nusantara masyarakat sekitar terhadap lingkungannya sendiri. Selain itu, kelompok kami juga ingin memberitahu kepada khalayak umum bahwa sebenarnya lingkungan di negara ini tentu sangat beragam, sehingga pemupukan sikap persatuan ini perlu diutamakan untuk mencapai tujuan kehidupan bermasyarakat yang baik. Dan hari ini saya akan menjelaskan pentingnya wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, mengapa penting? Karena yang pertama, mampu memperkuat kesatuan dan persatuan. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan nasional. Lalu, mengapa kita harus mempelajari wawasan Nusantara? Yang pertama, dengan kita mempelajari wawasan Nusantara, kita mampu meningkatkan cinta terhadap tanah air kita dan nasionalisme. Dan kita mampu memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, dan kita mampu memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan memahami dan menerapkan wawasan Nusantara, kita dapat membangun negara yang kuat, sejahtera, dan bermartabat di kancah internasional. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang bisa kita lakukan atau apa kontribusi kita terhadap panti asuhan. Sebagai masyarakat,
kontribusi yang bisa kita lakukan terhadap panti asuhan itu seperti memberi dana atau memberi sembako kepada anak-anaknya, dan kita sebagai mahasiswa bisa berkontribusi dengan cara memberi pelajaran kepada anak-anak di panti asuhan tersebut. Kesimpulannya adalah panti asuhan memiliki peran penting dalam mewujudkan nilai wawasan Nusantara. Contohnya, yang pertama nilai persatuan atau Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kegiatan panti asuhan pasti mereka sering sekali melakukan kegiatan gotong royong. Dalam kegiatan gotong royong ini mereka tidak mementingkan atau melihat latar belakang seseorang, berasal dari mana, suku, rasnya apa, agamanya apa. Karena menurut mereka, orang-orang dalam panti asuhan sudah menjadi keluarga dan tidak perlu untuk melihat latar belakang seseorang lagi. Selanjutnya, nilai keadilan sosial. Anak-anak panti asuhan ini tidak merasa terpencilkan walaupun memiliki latar belakang keadaan keluarga yang berbeda dengan masyarakat umumnya. Dan walaupun panti asuhan saat ini masih terbilang organisasi yang tidak terlalu dilihat dan tidak terlalu dipandang atau tidak terlalu diprioritaskan oleh masyarakat, tetapi itu tidak menjadi mempengaruhi perbedaan sikap masyarakat terhadap anak-anak panti. Selanjutnya, nilai pendidikan. Dalam panti ini, para anak-anak juga dijamin akan pendidikannya, seperti disekolahkan wajib dari PAUD hingga jenjang SMA atau SMK. Karena panti sosial asuhan anak ini di bawah naungan dinas sosial, maka sudah dipastikan pendidikannya. Dengan demikian, panti asuhan berkontribusi secara langsung dalam pembentukan generasi muda yang berintegritas dan berwawasan kebangsaan, sesuai dengan prinsip-prinsip wawasan Nusantara. Sebelumnya boleh minta tolong perkenalan diri dulu. Iya, Mbak. Saya Dean Andreas, saya dari Universitas Tapanuli Parahyangan. Di sini bersama teman-teman saya kita melakukan studi kasus itu. Kita lagi melakukan studi terhadap beberapa komunitas atau beberapa kelompok yang emang agak terkucilkan lah Bu ya, nggak terlalu banyak gitu maksudnya, yang agak dikit gitu. Apa yang terdiri? Maksudnya anak-anak panti yang maksudnya belum terlalu banyak orang yang sadar terhadap permasalahan itu gitu. Maaf, dari jurusan apa? Saya dari jurusan manajemen angkatan 23. Tidak semester berapa sekarang? Semester 2. Pertanyaan saya nanti kalau menurut Ibu gitu, apa namanya, pengetahuan masyarakat tentang beratnya atau permasalahan anak-anak apa namanya yatim atau piatu atau yatim itu udah cukup belum di masyarakat kita sekarang, kesadaran masyarakat. Terus masalah anak-anak, maksudnya masyarakat lebih lagi masyarakat itu terhadap permasalahan anak yatim yang di sini, permasalahan anak-anak di sini atau bagaimana? Maksudnya sudah memberikan pertolongan itu atau sudah memberikan apakah masyarakat memberikan kayak bersikap berbeda gitu terhadap anak-anak yatim yang permasalahan itu kalau untuk permasalahan anak pasti mereka masyarakat tahu juga ya anak-anak itu seperti itu ya. Nah kalau untuk perbedaan kayak perilaku masyarakat terhadap anak yatim ya kalau yang tahu sih sepengetahuan saya ya itu tidak ya. Justru kami ini terkadang kan ada yang simpati misalnya dengan memberikan donatur, tapi simpati tidak membedakan gitu. Karena kan mereka kalau ada misalnya ada yang keluarga dengan kita di sini, atau ada yang ekak, tahu ekak? Jadi 7 bulanan gitu ya, yang kalau bayi suka di Islam suka ada ekak, memang mereka juga kita suka kesini, ataupun dari kayak perumahan yang di atas itu mereka simpati kita kan diberikan sembako
Untuk mahasiswa Pagi-pagi ini ada berapa jumlahnya? anak, kalau anak kita kuota 80. ya, itu laki dan perempuan, apa, dari tingkat SD, SMP, dan SMA atau SMK. Nah, itu anak-anak dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Cuma sekarang kita dibagi ke wilayah. Jadi di Cimahi ini wilayahnya adalah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Sumedang, Cianjur, sama Kuningan. Gitu. Kalau misalnya untuk anak-anak itu pribadi masing-masing, mereka tuh suka kayak kadang-kadang tuh suka merasa bahwa mereka tuh kayak canggung, atau misalnya mereka kurang percaya diri saat mereka berinteraksi dengan orang-orang lain, atau mereka merasa iri atau cemburu terhadap orang-orang yang mungkin memiliki apa yang mereka tidak miliki. Pada saat kalau tidak percaya diri, mereka ada yang pada saat datang ke sini, tapi lama-lama mereka bisa secara komunikasi dan memberikan support dari yang dipanggil, tapi tidak boleh sama aja. Lama-lama ya mereka pede juga. Untuk masalah kalau cemburu atau iri gitu ya, kan kami kan punya kriteria ya untuk masuk ke sini tuh. Jadi untuk keadaan misalnya itu ya rata-rata hampir sama semua ya. Ada apa orang yang membutuhkan perlindungan yang membutuhkan kebutuhan dasar anak gitu. Paling kalau iri terus merasa ini tuh paling kan ada anak yatim piatu, ada anak yatim, ada anak piatu. Nah, ketika mereka dikunjungin, terkadang ada yang dikunjungin atau terlalu sering, makanya kita tidak boleh terlalu sering, karena kasihan yang tidak punya ayah ibu atau tidak punya ayah atau tidak punya ibu, mereka itu terkadang suka, apalagi mereka orang tua tersebut kan suka membeli sesuatu ya, ini untuk sekolah, nah itu terkadang yang membuat anak-anak cemburu, ya iri gitulah, mereka punya orang tua sedangkan saya tidak ada. Kan ada anak yang orang tuanya sudah, maksudnya bukan tidak jelas lah, tidak diketahui mana, jadi dia hidup sebatang kara ada. Jadi orang tuanya ada, tapi anak itu tidak tahu di mana orang tuanya, karena ya udah itulah dia kasarnya dibuang gitu. Kalau misalnya antara anak-anak itu suka ada permasalahan. Permasalahan biasa, permasalahan anak-anak namanya juga dari latar belakang berbeda, dari daerah berbeda, ya pasti ada permasalahan. Cuma permasalahannya selama bisa diatasi dengan anak-anak, kan kita punya organisasi anak-anak itu, ada ketua angkatan, ada seksi kesehatan, ada seksi olahraga dan sebagainya. Mereka mengatasi sendiri dulu kalau punya masalah yang nggak terlalu serius gitu. Kecuali mereka kalau tidak bisa mengatasi, baru mereka lapor ke kami. Jadi dihadirkan anak-anak yang bermasalah itu sampai selesai permasalahan